siang ya. Berjumpa lagi dengan saya dengan pertemuan yang keempat, materi software pada Windows ya, sistem mata kuliah sistem operasi. Oke, sebelum kita masuk praktikum ya, minggu lalu kita itu ada satu praktikum yang belum kita selesaikan mengenai external command ya. Nah, nanti sebelum masuk ke sana, praktikum external command dan praktikum yang saat ini software pada Windows, nah kita lakukan dulu teori software pada Windows ya. Nah, itu ya, ini tim teaching ya. Jadi materinya sudah dibuatkan. Nanti di pertemuan sebelumnya saya akan upload di di Google Classroom. Nanti habis ini saya upload di Google Classroom ya. Ini belum tak buatkan di Google Classroom-nya. Oke. Sistem operasi Windows ya. Nah, nanti apa aja yang dibahas ya, yaitu pengertian perangkat lunak ya, jenis-jenis perangkat lunak, instalasi perangkat lunak, komponen utama sistem operasi. Ya. Padahal ada beberapa yang sebelumnya sudah saya singgung ya, sudah saya bahas. Oke. Nah, perangkat lunak itu apa sih? Wah, ini banyak sebutannya nih. Software atau perangkat lunak atau peranti lunak atau yang lunak-lunak bukan ya. Ya, itu salah satunya adalah istilah khusus dari untuk data yang diformat, disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Ya, arti singkatnya, bagian sistem komputer yang tidak berwujud tapi bisa dirasakan gitu ya. Oh, jadi sebenarnya berwujud ini nggak tahu. Nggak lo yang bikin. Ini berarti nggak bisa dirasa ya, nggak bisa dihaba, tapi bisa dilihat gitu ya. Perangkat lunak gitu. Nah, ini softwarenya ketika diinstal ada dalam partisi C, bukan I ya, partisi CI bukan ya, partisi C. Nah, software ini bisa enggak Pak kalau misalkan diinstal nantinya di partisi lain selain di sistemnya C? Bisa, sangat-sangat bisa ya. Itu sudah pernah saya lakukan dulu waktu kuliah. Nah, itu waktu kuliah saya dulu isengnya sampai segitunya gitu ya. Jadi saya tahu gitu ya. Jadi software nggak harus instalasinya di di partisi C, tapi pada saat diinstal ulang yang pasti registrasinya ada beberapa software yang nggak bisa digunakan lagi gitu. Itu aja sih ya. Yang kedua, biasanya ada yang beberapa software atau perangkat lunak yang ada beberapa tempat yang tidak bisa diletakkan di C. Ada, saya pernah menemukan itu, saya lupa nama softwarenya ya. Oke, kita lanjut. Nah, jenis perangkat lunak. Nah, ini ada banyak nih ya. Perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi. Berarti perangkat lunak sistem operasi ya Windows, Linux. Nah, kemudian perangkat lunak driver. Nah, driver itu kan menyetir ya. Berarti kalau driver ini saya tadi ngurut ya. driver berarti itu adalah mengendalikan hardware ya dari Windows biasanya itu ya. Yang mana contoh printer, ada beberapa Windows 10 printer itu sudah kedetek drivernya, jadi nggak perlu install driver gitu ya. Nah, kemudian perangkat lunak aplikasi perkantoran seperti
multimedia. Perangkat lunak perusak apa ini? Nah, iya. Ya, ada perangkat lunak perusak. Nah, ini pasti meraba-raba. Ya, perusak ini ya semacam malware ya. Jadi kita buat software sederhana, kita bisa copy file secara otomatis, kita bisa mematikan sistem operasi. Nah, itu gampang sekali ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri caranya. Wah ya. Nah, ini contoh dari perangkat lunak sistem operasi. Oh, banyak sekali ya. Nah, ya. Jadi perangkat lunak dasar yang di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain ya. Peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, memberikan koneksi antar perangkat kerja komputer untuk dapat kerjasama. Ya, jadi adanya sistem operasi ini si hardware atau si penggunanya bisa memahami si mesin gitu ya. Kalau nggak ada sistem operasi ya nantinya dulu ya dengan komputer jadul dulu tuh ya gitu ya, dengan vakum tube dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya perangkat lunak sistem operasi ya, Microsoft, Linux ya, kemudian Mac, Android, BlackBerry, Bada, iOS, Unix, Palm, Solaris, FreeBSD, Symbian, ya, MS-DOS ada juga MS-DOS gitu ya. Nah, jadi teman-teman mau buatin sistem operasi sendiri bisa nggak Pak? Oh bisa, monggo silahkan dioprek ya, sangat-sangat bisa. Nah ini sistem operasi uh, dari generasi Windows. Wah, dari versi 1 ya 85, kemudian 3.1 ya, kemudian Windows 95. Wah ini dulu favorit nih 95. Wah senang sudah ada tampilannya nih ya. Nah, XP apalagi sebelum lahir itu. Gitu ya. Kalau 85 saya udah lahir ya. Belum lahir juga ding. 85 belum lahir ya. 92 udah lahir ya. Saya mencoba itu pernah paling rendah itu adalah Windows 95. Dulu itu saya bingung instalasinya. Pakai command prompt instalasinya. Tetapi jika sudah bisa senang-senang hati gitu ya. Terus sampai sekarang masih ada XP, Windows XP ini saya sampai sekarang menggunakan laptop saya yang jadul ya. Nah, laptop saya yang jadul saya masih menggunakan XP karena kalau udah menggunakan di atas itu nggak kuat lagi laptop saya ya. Nah, itu tahun 2006. Tua sekali 2006 ya. Udah berapa tahun? 10 lebih ya, 10-an. Nah, kemudian Windows Vista sebentar aja, Windows 7 ini juga lumayan stabil, kemudian Windows 8 ini sebentar saja ya. Yang terakhir adalah tahun 2015 yaitu versi 10, Windows 10 yang stabil gitu ya, cukup stabil lah ya. Nah, di sini ada selanjutnya adalah perangkat lunak driver ya. Nah, ini berfungsi untuk mengembalikan komponen atau perangkat keras yang dipasang pada komputer, biasanya disebut dengan driver iya itu ya. Nah, jadi supaya berkomunikasi dengan hardware, selain sistem operasi, supaya hardware-nya dapat fungsi, dapat digunakan, itu driver ya. Selain itu banyak sekali ya, selain contohnya di sini adalah printer ya. Kalau dulu tuh ada
kalau di Linux itu adalah USB. Wah, naik drivernya dulu, tapi sekarang sudah plug and play gitu ya. Sekarang kebanyakan Windows 10 sudah plug and play gitu ya, tapi ada beberapa driver Windows 10 yang belum terdeteksi, berarti perlu di download gitu ya. Filenya perlu di download di situs resminya. Misalkan printernya Canon, ya berarti situs resmi Canonnya di sesuaikan merek Canonnya apa, Epson ataupun printer-printer lainnya sejenisnya gitu ya. Begitu juga dengan misalkan ada kamera gitu ya, kalau misalkan tidak dideteksi drivernya, ya nanti download itunya drivernya gitu ya, softwarenya untuk menghubungkan perangkat kelas dari kamera itu tadi ya. Kemarin itu sudah saya perlihatkan, nanti kita coba perlihatkan lagi untuk device managernya. Nah, jika ada warna kuning, ada hardware baru tidak deteksi, ya cek itu drivernya gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi perkantoran. Nah, ini yang pasti teman-teman sudah familiar harusnya, walaupun sudah semester 1 harusnya sudah familiar karena sudah mengerjakan beberapa tugas ya, mungkin kemudian di KTI rasanya ada Word, Excel, PowerPoint, atau di mentoring kakak-kakak tingkat harusnya sudah diajarkan ya. Nah, kami di kurikulumnya tidak mengajarkan lebih dalam tentang Office ya. Jadi ini nggak mau dari semester awal sampai semester akhir di Office mau nggak mau sudah digunakan gitu ya. Nah, kemudian Next. Nah, ini contoh Microsoft Office Word. Nah, ya. Buat apa sih membuat surat, membuat tabel, input gambar, membuat dokumen, dan berbagai macam pengolahan data. Pak, bisa nggak Pak hitung-hitungan? Bisa, tapi ngitungnya manual gitu ya. Nanti untuk hitung-hitungannya ya ada namanya Microsoft Excel, dikhususkan di sini ya. Nah, keuangan, akuntansi, laporan, angka, grafik, ini namanya ya. Nah, kemudian untuk PowerPoint, untuk presentasi. Ini presentasi sekarang PowerPoint-nya wah keren sekali template-templatenya ya. Jadi nggak perlu ngedesain dari awal ya, gratisan banyak sekali dan bagus-bagus ya. Kemudian Outlook. Nah, Outlook ini email. Nah, jadi email klien istilahnya ya. Email klien nanti saya tampilkan juga ya. Email klien saya punya, udah saya koneksikan ke Gmail. Nah, gimana caranya Pak? Oh, ada di Google ya. Nah, monggo cari ya. Nah, saya cuma memperlihatkan bisa gitu ya. Nah, kemudian OneNote. Nah, ini untuk catatan ya. Nah, seperti kertas catatan di Office OneNote ini bisa untuk menulis, menggambar, ya, memasukkan objek, mencoret-coret, ya, menampilkan screenshot, komentar, berbaikan dengan rekan sekerja. Kalau ini saya jarang sekali pakai, ya, cuma beberapa kali aja saya pakai OneNote. Nah, ini adalah perangkat lunak yang multimedia, ya. Nah, kalau yang ini nih, nah kalau ketemu yang ini Windows Media Player ini ya, tampilan begini nih jadul. Wah, ini yang jadul ya. Ini keren sekali nih. Ini sangat berfungsi sekali nih Windows Media Player-nya ya. Nah, kemudian yang ini Windows Movie Maker ini, wah ini yang keren nih, ini yang terbaru nih berbayar. Wah, ini saya pernah coba keren sekali ini ya. Oh, tampilan Movie Maker multimedia. Ada kemarin kita yang saya tampilkan dengan Winamp, itu jadul sekali gitu. Winamp. Terus kalau pihak yang lain ada yang VLC. Wah, itu favorit pemutar film saya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, udah tak share juga ke pengen gitu. Nah, kemudian ini Movie Maker ya. Ini mengedit mengedit video, foto, bertampilkan video dengan Movie Maker. Ini saya pernah menggunakan update driver ya tadi. Itu ya.
Kemudian perangkat lunak rusak. Ini dia perangkat lunak rusak. Tergantung ininya. Yaitu virus, malware, spyware, worm. Nah ini software-software perusak ya. Nah di situ sangat mengganggu ya. Kebanyakan sih malware ya atau program kiddies, program candaan. Nah nanti kalau mau nanti saya buatkan satu dot itu kalian download kemudian jalankan. Rusak tuh komputer. Ya itu ya materi hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan ke praktikum, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, sambil ada yang mau tanya di chat box YouTube, monggo silahkan. Di sini minggu lalu minggu lalu ya itu ada presensi yang sudah dikirimkan oleh koordinator ya. Nah, di sini ini ada 2 orang ya yang tidak mengikuti perkuliahan minggu lalu ya. Nah, nanti bisa tanyakan ke koordinator mata kuliah ya. Nanti lihat YouTube saya, kerjakan tugasnya, laporkan ke koordinator mata kuliah ya, hasilnya kirim ke koordinator. Nanti koordinator mata kuliah yang mengirimkan ke saya, nanti ini akan saya hadirkan. Nah ya, saya hadirkan ya. Ini teori praktikum itu ya. Jadi itu mohon 2 orang ini nanti koordinator hubungi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan ini menggunakan diri atau tidak aktif atau gimana, mau lanjut kuliah atau tidak ya. Sayang sudah pertemuan yang keempat ini ya. Oh iya, ini belum saya absenkan nih yang sistem operasi pertemuan 3. Oke, saya cek dulu ya sistem operasi pertemuan 3. Udah masukkah ya semalam tuh pertemuan 3 ini? Oke, saya coba absenkan ya pertemuan 3-nya. Oke.
yang izin itu satu orang, oke ya. Yang izin itu satu orang. Nanti ini Mbak Nur Hidayah ya, mohon segera nanti buat tugas juga ya untuk yang praktikumnya. Ya nanti saya hadirkan juga aja yang teorinya nggak apa-apa ya. Jika mengerjakan tugas saya hadirkan juga teorinya ya untuk pertemuan 3. Ini hadir semua, oke. Ya. Nurul itu izin ya. Hidayah pertemuan 3 izin. Oke, kita lihat. Oh, teorinya belum di apply. Oke, di sini kita Berjalan Mbak, sering ngobat berjalan. Oke. Iyo. Kamu udah diminta ulang kok. Oke. Di sini Nur Hidayah tapi izin. Itu saya dikasih tahu sama ini. Kalau di Amikom dulu ada ini apa istilahnya itu? Komunitasnya itu apa namanya? Nah, saya dikasih tahu tapi yang dari ini, yang dari Makassar, Izin dari kampus Makassar. Dikasih tahu komunitas untuk pertemuan 3 ada 1 ya. Nanti mohon nah tuh langsung ke sana. Ya apa namanya, ini salah satu yang izin ya untuk pertemuan 3. Nah nanti mohon buat tugasnya untuk mengganti pertemuan nanti saya akan hadirkan. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, apakah perangkat lunak perusak berdampak langsung pada hardware? Terima kasih Pak. Oke, setahu saya kecil sih ya, kecil sekali itu akan berdampak ke hardware. Nah, itu jago sekali tuh yang membuat softwarenya bisa sampai merusak hardwarenya ya. Yang pasti ya yang diserangnya itu adalah sistem operasinya sih yang pasti yang diserangnya ya. Untuk ke hardwarenya itu menurut saya kecil sekali. Saya belum pernah menemukan sih gitu ya. Tapi ada yang bisa membuat merusak ke hardware luar biasa gitu ya. Apalagi ada di film saya lupa tuh Die Hard 4 atau Die Hard berapa itu ya, bisa mengendalikan hardware ya. Jadi bisa gasnya itu dibakarnya, nah itu bisa sekali. Itu terjadi, kemungkinan bisa terjadi ya. Itu sudah masuk ke ranah IoT nantinya. Mungkin kerusakannya di situ Mas ya. Tapi kalau komputer ada virus itu jarang sekali untuk merusak hardware. Tapi ada beberapa yang bisa seperti itu. Itu sih. Ada lagi yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya sebelum ke software ya. Nah, oke. Minggu lalu kita sudah membahas internal comment. Nah, sekarang mereview sebentar ya, membahas mengenai eksternal comment ya. Oke. Di sini external comment ini perhatikan ya.
perintah yang dapat dijalankan apabila file sistem untuk operasional dapat pada disk, hard disk atau disket. Sebelumnya kita mengetikkan perintah eksternal ini pada perintah terlebih dahulu. Kita harus memeriksa apakah file yang bukan telah ada untuk melihat apakah file pendukungnya dapat digunakan perintah dengan perintah print ya. Nah, jadi dia adalah file sistem operasional pada hadis gitu ya, di luar dari internal command. Nah, contoh di sini ada update nggak, rasanya update-nya ada di sini ya. Loh, help update. Nah, update-nya tuh ada ya. Nah, di sini ada option yang banyak sekali. Apa sih fungsi update? Nah, ini untuk menambahkan atau menghapus atribut suatu file ya, atau beberapa file sekaligus. Nah, di sini salah satunya teman-teman bisa memberikan hak akses file hidden, read only ya sebagai sistem. Nah, gitu ya. Ini biasanya para lelaki sih ya, biasanya menambahkan atribut hidden, menghidden ini ya. Nah, tapi kalau ini di dual boot gitu ya, di dual boot hidden ini nggak mengefek ke Linux sih sebenarnya ya, masih kelihatan gitu ya. Nah, tapi kan kalau teman-teman sudah paham perintah hidden, hanya tinggal dimainkan saja, selesai, kebuka semua filenya itu ya. Nah, apalagi cerita-cerita mahasiswa yang alumni itu filenya itu sedikit gitu ya. Nah, tetapi besarnya itu bisa bergiga-giga, itu bisa dicurigain tuh film banyak sekali itu ya, hasil film downloadnya banyak sekali itu ya. Nah, film-film apa ini downloadnya nggak tahu itu ya. Tanya para lelakinya itu. Nah, gitu ya. Nah, kita coba praktekkan ya. Kemarin tuh saya nyimpen di mana ya? Oke. Oke, di sini ada latihan. Oh, nggak ada. Ada kah? Mata kuliah SO, internal command, sistem operasi. Dia directory. Oke, kita lihat ya. Baik. Oh, tuh ya. Nah, di sini kita gunakan perintah type ya. Nah, di sini ada A, berarti dia sebagai arsip ya. Nah, di sini mata kuliah SO. Nah, ini ada DOS, modul, FFS, sistem operasi ya. Kita lihat isinya ada materi. Oke. Ini ya. Di sini saya akan buat MK di Nah, di sini kalau kita ketikkan type ya, itu ya. Nah, di sini filenya adalah A semua. Nah, dia sebagai arsip gitu ya. Nah, contohnya, kita ngasih contoh ya. Contoh, misal kita sini sebagai read only. Nah, kalau plus berarti kita menambahkan, kalau minus berarti kita menghapus, gitu ya. Nah, contoh di sini saya akan membuat sebuah file ya, file apa ya?
Oke, ini akan saya buat contoh file type gitu ya. Nah, saya akan save ya. Sini saya masukkan di sini ya, file type .txt. Oke. Nah, kemudian ya kita ketikkan type apa di latihan ya. Oke, ya kelihatan type. Nah, di sini ada file type ya, dia sebagai arsip ya. Nah, di sini saya akan menambahkan hidden supaya kelihatan sekali gitu ya. Nah, berarti saya ketikkan type plus h ya. Nah, semua dokumen di folder latihan. Oke, kita baca. Nah, oh salah ketik. Oke. Type. Kita sini. Nah, di sini sudah akan menambah option H ya. Nah, kalau misalkan di itu nggak kelihatan hidden. Tapi kalau tetap di type ya kelihatan di atas. Nah, kalau di Windows Explorer itu juga tidak kelihatan ya. Nah, kalau di Windows Explorer itu juga tidak kelihatan. Nah, hilang kan? Nah, kecuali teman-teman buka di sini. Nah, ini mode favorit para lelaki nih ya. Nah, keluar kan file type-nya. Nah, kalau misalkan ini saya don't show gitu ya. Ini mode hidden, mode menghilang karena kesukaan lelaki ya. Nah, itu oke. Itu yang pertama. Selanjutnya yaitu kita CHK disk. Nah, kemarin juga beberapa yang sudah saya informasikan untuk cek disk ya. Nah, ini kalau saya lakukan nanti akan mengecek ulang tuh ya. Misalnya di D ya, ada perintahnya kan. Help CHK DSK. Ada ya. Nanti kalau saya ketikkan CHK DSK ya, nanti dia akan cek disk di drive D saya. Nah, gitu ya. Dia akan mencek cek hadis di drive D saya. Nanti akan memperbaiki. Nanti yang start dia akan memperbaiki secara otomatis. Ya, ini nggak perlu saya sampaikan. Tapi teman-teman boleh coba nanti di rumah ya. Oke. Kemudian delete. Nah, kalau delete ini akan menghapus beserta file-filenya ya. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan kalau di Windows 10 itu dia kalau copy file-file ke dalam-dalamnya itu adalah scopy ya. Kalau dia menghapus directory dia AMG ya. Kemudian ini remove directory ya. Kemarin itu udah saya sampaikan apa lupa saya. Kalau del dia delete one or more filenya ya. Kita lihat help mg. Nah, di sini kalau di Windows XP yang di modul itu adalah Windows XP, dia external command-nya adalah delete ya. Kalau di Windows 10 dia menggunakan AMD tapi menggunakan /s ya. Di sini remove all directory and file. Jadi directory dan filenya itu bisa di remove. Nah, kemarin kita coba kan itu kalau file directory-nya kosong nggak bisa kehapus kan, nggak ngapus lagi kan. Nah, nanti itu optionnya adalah /l gitu ya. Nah, ini belum saya praktekkan, nanti kan latihannya belum selesai ya. Oke, jadi itu ya. Kalau di sini ada delete,
Pak, gimana Pak untuk mendapatkan delete ini? Lama sekali. Boleh cek di situsnya Microsoft ya. Download aja filenya delete.exe, masukkan di sini ya. Nah, teman-teman ada filenya, masukkan di sini ya. Nah, nanti semua masukannya filenya itu delete ya, masukkan di sistem 32, kemudian nanti bisa dipanggil langsung lewat command prompt ini gitu ya. Nanti apa delete di sini nggak ada. Nah, nggak ada kan? Nah, nggak ada, dia nggak ada internal atau external comment ya, tidak ada. Di sini juga pun nggak ada tadi. Kita lihat di sini delete d ada nggak ada kan? Nggak ada. D-nya del-nya aja. Oke, gitu ya. Nah, itu delete. Kemudian copy. Nah, ini untuk fungsi delete ya contohnya. Nah, di sini kemudian adalah ini sintak yang bisa dibilang cukup bahaya ya. Format itu adalah memformat, kalau di sini disket dulu kan disket sangat terkenal. Dulu itu disket 5 MB itu lumayan lah untuk satu lagu gitu ya. Dulu saya pernah memakai disket itu ya. Wah, dengan senang hati 5 MB itu ya, satu lagu lumayan gitu ya. Di setel berulang-ulang gitu kan. Habis itu disketnya rusak, dibuka cuma piringan kayak piringan disket tape lagu gitu ya, tapi ya agak tebel gitu. Nah, ini perintahnya kalau misalkan kalau sekarang adalah USB ya, perintahnya dengan format drive-nya drive apa yang ingin di ini ya. Kalau ini formatnya selesai, sudah data saya akan hilang nantinya ya, yang di D semua hilang itu, karena datanya di D itu belum saya backup semua ke cloud ya. Jadi nggak saya praktekkan ya. Jadi teman-teman boleh dipraktekkan dengan menggunakan flash disk masing-masing ya. Tapi hati-hati drive-nya ya. Jangan-jangan nanti format drive data semua. Wah, ya selamat gitu ya. Nah, gitu itu perintah format. Di sini format ada nggak perintah format? Oh, ada. Oh, ada format di sini ya. Nih, perintah formatnya ada. Nih ya. Help format. Ini ya, nah ini apa namanya, perintahnya ya, format perintahnya. Nah, ini option-optionnya. Nah, jadi monggo silakan ya. Jadi kalau di apa namanya, kalau di Explorer kan tinggal klik kanan gitu ya. Kemudian format gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan CMD dengan perintah format gitu ya. Nah, itu jika nantinya apa namanya mouse-nya rusak, kita bisa menggunakan keyboard gitu. Jadi nggak ada masalah orang IT, waduh mouse-nya rusak, nggak bisa ngapa-ngapain loh, itu nggak ada masalah ya. Itu sementara bisa kita lakukan dengan menggunakan keyboard gitu ya. Atau sebaliknya ya, oh keyboardnya rusak, mouse-nya bisa, jangan masalah, nanti ada keyboard virtual. Nah, itu selamat datang gitu ya. Jadi jika ada salah satu hardware dari keyboard atau mouse-nya rusak, ya jangan itu dulu, berkecil hati dulu ya. Untuk apalagi hal-hal yang sangat penting yang harus dilakukan, nyari mouse keyboard dulu, kelamaan kita lakukan dulu yang ada. Oke, selanjutnya yaitu fdisk. Nah, ini ini kalau dulu Windows ya, Windows 95, Mi, XP itu untuk memformatnya adalah menggunakan fdisk. Nah, di sini ada nggak ya? Help fdisk, sudah lama sekali sini ya. Fdisk, oh nggak disupport lagi. Nah, this is not support by the
help utility. Wah, nggak disupport lagi ternyata ya. FD-nya nggak disupport lagi. Ini jadul sekali sih memang perintah ini jadul sekali memang. Kalau mau install dulu formatnya dengan menggunakan FD pakai disket. Wah, itu pernah saya lakukan di Windows XP. Nah, dengan senang hati dulu tuh udah berhasil install 95 itu atau XP itu senang hati sudah. Wah, bisa install XP gitu ya. Nah, sekarang tipe mudah ya, ada ISO, ada flash disk dan sebagainya. Oke. Selanjutnya disk copy. Nah, di sini menduplikasi disket. Disket 3,5 in sama 5 in. Jadi perintahnya disk copy di sini rasanya nggak ada deh sudah ya. Itu perintah-perintah jadul semua. Ya udah nggak disupport lagi disk copy-nya. Nah ya, tidak disupport lagi di Windows 10. Nggak perlu lagi ngapain disk copy ya. Tinggal sekarang kan ke cloud ya, datanya nggak ke USB lagi. Sekarang udah zaman cloud computing gitu ya. Jadi internet itu sudah menjadi hal utama nantinya gitu ya. Apalagi data, teman-teman hati-hati itu penggunaan data di semua aplikasi. Jangan seenaknya ngasih data di semua aplikasi ya, hati-hati. Selanjutnya edit. Nah, kemarin udah kita coba ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bahasa pemrogramannya menggunakan Pascal ya. Wah, ini basic atau Pascal tampilannya begini nih. Edit. Dengan menggunakan edit, tampilannya warna biru ini dulu favorit saya nih. Edit nih ya. Karena belajar Pascal menggunakan ini perintahnya. Sama Pascal. Jadul sekali bagi saya tuh belajar codingnya ya. Di sini edit, sama tidak disupport lagi ya. Sekarang sudah editor coding sudah banyak gitu ya, nggak disupport. Nah, kemudian label, ini penamaan dari drive ya. Label. Nah, di sini di D itu penamaannya masih local disk gitu ya. Nah, ini akan saya coba ganti label generic gitu ya. Kita coba ya. Nggak boleh. Dia ada access the net. Dia itu harus sebagai administrator ya. Buka itunya ini lagi on the disk may be locked by another process ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa di klik kanan rename gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau lewat ini sebagai administrator ya, privilege ya. Nah, nanti CMD-nya itu sebagai administrator. Ini bisa coba ya. Sama aja sekalinya itu. Nah, ini saya jadikan sebagai administrator, bisa nggak? Oke, saya masuk ke D atau C saja ya. C. Di sini kan di C itu masih local disk. Nah, saya ganti di sini labelnya Windows. Nah, berubahkah? Nah, kita lihat. Nah, berubah kan? Nih, Windows. Berubah ya labelnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia harus sebagai administrator. Label berhasil ya, ada. Mem ini adalah menampilkan memori, tapi nggak tahu di sini ada nggak help mem.
tidak disupport lagi ya. Ini untuk ngecek total memorinya ya. Nah kemudian selanjutnya mode. Nah mode ini untuk mengatur konfigurasi beberapa hardware tampilan, kayaknya nggak disupport lagi nih. Help mode. Oh ada. Nah, mode ada mode. Nah di sini konfigurasi sistem device ya. Sini untuk saya port saya ini untuk perintah-perintah yang jadul biasanya ya, untuk mode online kemana, USB mana. Nah ini konfigurasinya ya. Kemudian move ini memindahkan file ya. Move, help move ada, help move-nya ada ya. Nah, contoh di sini saya ada, oh adhibnya masih, kita matikan dulu adhibnya ya supaya kelihatan. Nah menha oke, ada satu file ya, file adhib. Oke, saya akan buat folder supaya untuk pindah ya, folder pindah ya. Oke, ya di sini ada folder pindah, ada file adhib yang di luar folder pindah ya. Kita move file adhib ke pindah. Kita lihat di sini sudah tidak ada ya file adhib. Kita lihat game pindah, di sini keluar. Nah itu move ya. Nah kemudian selanjutnya adalah perintah sys. Ini digunakan untuk disket ya, yang bootable. Nah ini untuk instalasi menggunakan sistem ini ya, sys drive nya. Coba kita lihat help-nya. Nah tidak support lagi ya, tidak, udah nggak disupport. Banyak sekali komen-komen yang tidak disupport. Oke ya. Nah SOP, nah minggu lalu sudah kita bahas ya. Jadi kita menyalin seluruh file dan directory dan sub directory semuanya ada semuanya ya. Di sini udah 10 ada sudah SOP ya. Kemudian scan disk. Scan disk ini adalah untuk melakukan kerja baik terhadap file dan directory dalam mode DOS ya, mengecek. Minggu lalu sudah saya tampilkan scan disknya, ngecek hadis ini baik atau tidak, nanti dia auto fix untuk memperbaiki secara otomatis ya. Jadi kalau di Windowsnya, kalau di itunya ada ya scan disknya. Kalau di komentarnya itu ada scan disk, tidak disupport, sudah tidak disupport ya di Windows 10, tidak disupport lagi ya. Nah, gitu ya untuk ngecek secara komentar. Oke. Itu dari external comment sebelum kita masuk ke materi software Windows ya. Assalamualaikum software Windows, ada yang tanyakan dulu monggo silakan di chatbook YouTube-nya.
Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke praktekum software ya. Nah, untuk software pada Windows ya, instalasinya itu ada beberapa macam ya. Ada yang instalasinya nantinya dalam bentuk .exe, nah, gitu ya, .exe. Nah, berarti kalau .exe di contoh di modul ini ya, contohnya modulnya sudah saya upload di Google Classroom dengan materinya ya, bisa dicek ya. Contoh di sini saya punya apa aja ya, saya punya apa software di sini. Nah di sini banyak sekali software ya. Nah di sini contoh Active Presenter. Active Presenter ini sudah saya install ya. Tadi kalau di double install lagi nanti dia hyper jatuhnya. Ada beberapa seperti itu ya, perbaikan. Nah di sini kita bisa lihat propertiesnya dari file ini ya. Dia application, berarti dia .exe ya, installer ya. Itu salah satu jenisnya yang .exe. Kedua ada yang portable. Portable itu biasanya yaitu dalam bentuk dikompres ya, filenya itu. Saya punya nggak ya? Atau dalam bentuk kompres zip ataupun WinRAR. Nantinya tinggal dijalankan saja .exe-nya tanpa melalui instalasi. Itu yang bentuk portable. Ada beberapa kemarin itu saya punya nggak ya, yang portable ya, software-nya ya. Nah ini saya coba ya. Nah putih ya, putih ini ada yang bentuk instalasi, kita lihat ya. Ada yang bentuk langsung double klik bisa jalan. Ini yang portable, termasuk ini putih, ini portable. Ada beberapa yang installer ya, kita coba putih. Nah di sini ya. Nah, ada yang bentuk dia installer, ada yang bentuk dia portable. Nah ini contoh. Kalau dia Windows installer, kalau teman-teman download ini, dia menginstal ke sistem C-nya. Kalau dia sebagai binary filenya atau portable, saya kemarin itu download yang ini ya. Jadi saya tinggal download, tidak perlu install. Itu istilahnya portable gitu ya. Kita coba ya. Ini dua downloadnya, kemudian putih 2 belum tuntung, belum selesai downloadnya. Sudah selesai ya. Kalau saya double klik, nah itu langsung jalan. Ada beberapa software portable ada di kompres dengan WinZip ataupun dengan WinRAR ya. Winbox ini juga dia bentuknya portable, ada juga yang instalasi ya, salah ya. Nah itu jenis-jenis instalasi. Nah di modul ini ya, ini yang instalasi. Nah kalau teman-teman nanti dia ada bentuk ISO, nah kalau teman-teman filenya dalam bentuk .iso, contoh yang di sini ya, teman-teman harus mengekstrak software lagi ya. Limon, saya lupa nama softwarenya ya. Limon dulu ke istilahnya ke drive, ke drive CD drive, dan nanti akan bentuk sebuah drive baru yang mana isinya ada file-file. Ada juga yang ISO Office ini yang
dia di dikompres dengan WinRAR ataupun WinZip pada rata-rata dengan ISO yang aman gitu ya. Nah, kemudian diekstrak, di mount gitu ya, kemudian di double klik, aplikasinya di running ya, di setup instalasinya tampilnya seperti ini ya. Nah, untuk Office ini ada lisensinya ya, lisensinya itu ada bisa beli di e-commerce harganya ada lifetime itu 100 ribuan tuh, ada 200 ribuan ada, tinggal teman-teman percaya toko yang mana mau teman-teman beli. Jadi ada yang suruh hidup 200 ribu itu apa? Satu lisensi. Atau teman-teman patungan ada 5 lisensi, boleh silahkan ya. Nah, ya sebaiknya kalau lisensi beli yang aslinya ya. Nah, ya kalau sudah diinstal nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, kalau di sini kalau instalasinya sebenarnya tinggal next saja sih ya, next. Kemudian filenya di mana letaknya, foldernya di mana, dia akan proses instalasi ya. Kemudian saya instalasi selesai, close, akan tampil di biasanya di auto run. Di sini kalau misalkan sini saya aktifkan Word. Nah, di sini banyak sekali ya, ada Word, Excel ya, atau saya tekan Office deh. Office. Nah, Office ini ada WPS Office ya. WPS Office ini yang versi gratisan, saya install juga di komputer saya ya. Tapi ya yang premiumnya yang gratisan udah lumayan bagus. Ya kalau yang berbayarnya premiumnya banyak sekali fitur-fitur yang ditambahkan di WPS Office ya. Bagus sekali ya. WPS Office ya sama dengan Microsoft Office ya, nih ya, dokumen, spreadsheet, presentation, dia bisa PDF langsung di situ, converter bisa kalau dia yang premium beli ya lisensinya. Kalau yang gratisan ya belum bisa untuk mengkonvert dari PDF ke dokumen, spreadsheet atau presentation. Tampilannya mirip habis dengan Word, Excel dan sebagainya. Kita coba salah satu ya. Ini yang saya buka adalah yang WPS. Ya, WPS Office. Nah, Office ini cukup berat sih ya. Dari segi ini cukup. Nah, ini kalau yang mau berbayar. Nah, ya. Ini yang berbayar ya. Nah, ini yang berbayar lifetime nih 89,2 yang seumur hidup ya lifetime. Saya butuh free saja ya. Yang gratisan itu sudah bagus lah ya. Nih mirip habis dengan ini nggak perlu saya login kan, nggak perlu karena dia cuma 1 giga. Kalau saya loginkan dengan Word ya, ini Wordnya 2016 juga versinya ya, yang ini versinya 2016, WPS nya kalau nggak salah tadi ya, Wordnya juga 2016 ya. Gitu ya. Sama-sama ya, ini Wordnya ya, kita lihat isinya. Nah, perhatikan dengan ini. Nah, kalau ini saya sama formnya kurang lebih ya. Nah, itu sama kan, sama mirip habis kan. Nah, penggunaannya yang mirip habis ya. Nah, ya coba saya tahu yang buat VPS ini dari mana, pasti akan ternyata ini gitu. Boleh nanti dicek aja pembuat dari VPS Office itu dari mana ya. Lain habis ya, sama dengan ya itu ya dengan Office ya. Kemudian untuk yang driver. Nah, untuk yang driver di Device Manager minggu lalu juga sudah saya tampilkan ya. Itu teman-teman bisa ya
ya di sini device manager. Nah di sini driver semuanya di sini. Jika drivernya itu ada yang kuning gitu ya, ada yang belum install, nanti ada tanda di sini warna kuning atau warna merah silang gitu ya. Nah di sini software device sound gitu ya. Di sini bisa kita update driver, disable device. Kalau teman-teman disable ini nggak aktif gitu device-nya. Nah ini yang mengontrol driver di hardware sistem perangkat lunak dengan si hardware-nya di sini ya. Nah, itu driver ya. Nah kemudian misalkan instalasi driver di printer, nanti tidak kedetek di tempat tadi gitu ya, tidak detect, misalkan printer tidak kedetek nih di sini, nanti tinggal klik kanan printer, mana printer di sini ya, di nah nanti dia akan mencari USB-nya printer apa yang didetek bisa, atau nanti bisa kalau nggak di situ kalau khusus printer gitu ya, nah bisa di sini settingnya. Jadi teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri di Windows ya. Jangan takut bahasa Inggris ya, bahasa Inggris bisa ditranslatekan ke Google Translate walaupun bahasanya kurang bagus gitu ya. Kalau mau menambahkan printer bisa tambahkan di sini ya. Kalau dia drivernya tidak mendeteksi, dia akan searching for printer scanner otomatis. Jadi USB-nya koneksikan ke printer atau ke scanner, USB-nya nantinya akan mendeteksi. Kalau dia drivernya tidak ada, dia akan men-searching atau kita melakukan instalasi. Itu sih gampangannya. Nah, ya. Jadi jangan takut dengan bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Untuk mencari hardware ya sesuaikan aja di mana letaknya. Kalau Canon letakkan di software Canon, kalau Epson letakkan di Epson, atau kamera hardware apapun yang tidak ada drivernya bisa searching aja di Google. Itu dari saya materi software pada Windows. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya? Ada tanyakan? Ada yang mau ngetik? Nggak ada? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, teman-teman monggo ya. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 3 sudah ada tugasnya, upload di kantong 1 tugas itu ya. Nah, kemudian nanti di akhir pertemuan ya sampai pertemuan 8 digabungkan jadi satu ya, upload juga nantinya di kantong tugas itu. Jadi pertemuannya ada satu, jadikan satu sampai pertemuan 8 juga ada diupload di kantong tugas seperti itu. Itu materi hari ini ya, sistem software pada Windows. Kalau tidak ada, saya akhiri